Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Amirah Lubis beserta teman-teman saya Sisi Sahriani dan Mila Karmelia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian Ekonomi, Koperasi, dan Bisnis serta Kondisi Ekonomi, Koperasi, dan Bisnis di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi, koperasi, dan bisnis serta kondisi ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, ilmu ekonomi yang dianut oleh masyarakat berbeda-beda. Hal ini tergantung bagaimana keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukan. Adapun keputusan-keputusan yang lebih diserahkan kepada orang atau perorangan swasta, dan ada pula yang harus diserba diatur oleh pemerintah. Bentuk sistem perorangan swasta disebut sistem liberal atau kapitalisme. Sedangkan sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut sistem sosialisme atau komunisme. Yang kedua yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Yang ketiga yaitu pengertian bisnis. Bisnis adalah salah satu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi di Indonesia. Setiap negara berupaya untuk memakmurkan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya dengan melakukan pembangunan ekonomi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia adalah yang pertama faktor alam, yaitu kesuburan tanahnya, kekayaan mineralnya, tembaga, hasil hutan dan kekayaan lautnya. Yang kedua yaitu faktor teknologi dan barang modal karena kemajuan teknologi dengan diikuti kemampuan investasi akan semakin mempercepat lanjut perkembangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu faktor budaya, dapat berfungsi sebagai motivator atau pendorong pelaksanaan pembangunan apabila adat istiadat atau kehidupan masyarakat lebih mengacu pada pola kehidupan hemat dan kerja keras. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi Sahriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, pertanyaan dari Miftahul Jannah. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni. Pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni merupakan salah satu bentuk pasar yang ekstrim. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawar bergerak secara leluasa. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar ini yang pertama, jumlah penjual yang membeli banyak. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, sumber produksi bebas bergerak. Yang keempat, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang kelima, produsen bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, pasar persaingan yang tidak sempurna. Pasar persaingan yang tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat
salah satu beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga. Bentuk-bentuk pasar yang tidak sempurna yaitu yang pertama, monopoli. Monopoli adalah bentuk pasar yang seluruh penawarannya dipegang oleh satu orang penjual dengan satu perusahaan karena hanya terdapat satu produsen atau penjual saja. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli suatu bentuk pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan. Yang ketiga, monopsoni. Monopsoni, jenis pasar ini terjadi pada kondisi permintaan dan pasar yang dikuasai oleh pembeli tunggal. Yang keempat, oligopsoni. Oligopsoni yaitu menunjuk pada suatu kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pertanyaan dari Camelia Hasibuan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi, koperasi, dan bisnis? Ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang atau badan hukum yang berlandasan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang ketiga, bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba secara etimologi. Bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Cukup sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camelia Hasibuan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi, koperasi, dan bisnis? Ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Yang kedua, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang atau badan hukum yang berlandasan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang ketiga, bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba secara etimologi. Bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Cukup sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.